Kenapa banyak trader rugi? Karena mereka melawan tren market. Harga lagi turun malah buy. Harga lagi naik tinggi malah sell. Akhirnya ya kena stop loss. Padahal kalau kamu paham cara membaca tren market, keputusan trading jadi jauh lebih jelas. Di video ini saya akan bahas cara membaca tren market dengan simple, gampang, dan mudah dipahami oleh pemula. Dan yang paling penting bisa langsung dipraktekkan. Halo teman-teman, balik lagi di channel saya, Fajar Dosen Trader. Di channel ini kita akan belajar trading forex dan emas dari nol sampai paham. Kalau kamu serius mau pengen belajar trading dengan cara yang realistis, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menentukan tren market. Yuk, kita langsung bahas, guys. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya ada beberapa cara ya untuk kita bisa menentukan tren market. Nah, cara yang paling sederhana, yang paling gampang, itu kita bisa pakai yang namanya indikator. Nah, ada banyak sebenarnya indikator yang bisa kita pakai untuk menentukan tren ya. Cuma nih yang paling yang paling familiar ke orang-orang, yang paling mudah itu biasanya teman-teman bisa pakai indikator yang namanya EMA atau Exponential Moving Average. Kalau teman pakai TradingView, teman-teman bisa klik ini ya, tombol indikator, klik. Kemudian teman-teman cari EMA ya, atau Moving Average Exponential ya. Klik aja. Teman-teman klik 2 kali. Nah, di sini ya kita akan pakai 2 EMA. Ya, yang pertama teman-teman klik di EMA ini, klik setting, kemudian ubah ke EMA 50. EMA 50, kemudian klik OK. Ya, kemudian di EMA yang kedua kita setting di EMA 200. Nah, kita kasih warna beda, misalkan merah. Nah, seperti ini, terus kita OK. Nah, jadi di sini teman-teman, kedua garis EMA ini akan kita pakai untuk menentukan tren. Jadi ini baku, ini nggak subjektif, jadi lebih objektif. Siapapun yang melihat ini akan sama gitu. Nah, ada juga orang yang hanya pakai EMA 200. Sorry. Ya, ada juga orang yang hanya pakai EMA 200. Kalau orang yang hanya pakai EMA 200, aturannya seperti ini, teman-teman ya. Bentar. Nah, jadi kapan trennya bullish itu adalah saat apa? Harga di atas EMA 200. Bearish saat apa? Saat harga di bawah EMA 200. Nah, ini kalau orang yang hanya pakai satu EMA, yaitu EMA 200. Ya, jadi kalau trennya bullish kita ngapain? Ya kita fokusnya buy. Kalau bearish kita fokusnya apa? Fokusnya sell. Contohnya misalkan ini ya, pas posisi market seperti ini misalkan. Nah, ini posisi harga kan di bawah EMA 200 nih. Maka ya kita hanya cari-cari posisi buy, entah itu pakai FIBO, entah itu pakai supply and demand, entah itu pakai SNR. Yang jelas kita fokusnya cari sell, seperti itu ya. Nah, ada juga orang yang dia akan pakai 2 EMA, teman-teman ya. Ini ditambahin syaratnya ya. Syaratnya sekarang bertambah, tidak hanya EMA gini, enggak. Tetapi apa? Dia pakai EMA. Harga bullish saat kapan? Saat EMA 50 di atas EMA 200. Ya. Kalau bearish adalah saat EMA 50 di bawah EMA 200. Nah, kayak posisi seperti ini masih EMA 50 masih di bawah EMA 200. Ya, kita fokusnya masih apa? Masih cari sell, seperti itu. Meskipun ini udah di atas nembus, tapi posisi EMA 50 masih di bawah, ya kita carinya sell gitu. Tapi kalau kita garis EMA, biasanya orang biasanya agak, lah ini udah nembus nih gitu. Terus kalau garis EMA ini terus dia berhimpitan mepet nih, kita biasanya wait and see. Karena biasanya kadang-kadang bisa rawan sideways kayak gini. Nah, kalau sideways itu biasanya marketnya akan mepet gini. Ya, teman bisa lihat nih. Nah, kedua EMA-nya itu berdempetan gini. Biasanya ini adalah tanda kalau market sideways. Nah, kalau marketnya tren itu kalau dia sudutnya cukup besar, ya, terus jaraknya agak berjauhan seperti ini. Nah, ini cukup oke. Ya, trennya jelas seperti ini. Nah, ini yang pertama, jadi kita bisa pakai indikator, ya, bisa pakai EMA 50 dan EMA 200. Nah, cara berikutnya kita bisa pakai market structure. Ya, ini kita lihat di sini strukturnya adalah dari low ke high.
Kemudian low-nya lebih tinggi ya, jadi higher low, high-nya lebih tinggi, higher high. Higher low, higher high. Higher low, higher high. Higher low, higher high. Higher low, higher high. Higher low. Nah, ini masih. Jadi ini high-nya masih sini ya. Nah, break-nya di sini. Kemudian ini low-nya di sini. Nah, berarti ini lanjutnya ke atas ini. Nah, ke atas ini nih. Nah, dari market structure-nya membentuk apa? Low, high, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Sehingga ini marketnya apa? Marketnya adalah bullish atau naik. Atau yang paling simpel adalah teman-teman lihat ya dari jarak jauh seperti ini, tarik dari sisi yang paling kiri ke sisi yang paling kanan. Ya, dia lebih tinggi, mendatar atau lebih rendah. Kalau lebih tinggi ya berarti trennya naik. Nah, kalau marketnya turun ya kebalikannya ya, dari high, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan seterusnya. Nah, ini maka marketnya adalah downtrend. Nah, kalau marketnya sideways, teman bisa lihat di sini ya, higher low line-nya ini nggak jelas gitu loh ya. Polanya itu nggak jelas. Ya, di break, sini, terus balik lagi, ke sini lagi, nih ya. Teman bisa lihat. Nah, jadi dia bergerak di area atau range yang sama, segini-gini aja ya, mantul-mantul di sini aja gini. Nah, ini adalah market sideways. Kalau teman-teman lihat di sini, ya, kalau dari kiri ke sini, nah ini kan sudutnya nggak yang gini, ini ya, mendatar. Kadang-kadang nanti dia naik lagi ke sini dan seterusnya. Jadi ini marketnya sedang sideways. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman beberapa cara untuk menentukan tren di market. Nah, kalau selama ini nih ya teman-teman kalau menentukan market pakai cara apa nih? Coba tulis di kolom komentar.